Ya, saya ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada soal nomor 1 tuh ya Bu. Perhatikan gambar berikut. Itu gambar sel apa Bu? Sel tumbuhan. Iya, Sel tumbuhan. Ya, sel tumbuhan. Nah, itu ada beberapa pernyataan ya Bu. Yang pertama itu menyimpan cadangan makanan dan respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Yang kedua, respirasi seluler untuk menghasilkan ATP dan tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel. Yang ketiga, cadangan makanan dan tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel. Yang keempat, berperan dalam fotosintesis dan pembelahan sel. Yang kelima, cadangan makanan dan mengatur seluruh kegiatan sel. Pertanyaannya, fungsi bagian yang ditunjukkan oleh nomor 5 dan 6 secara berurutan adalah itu yang digambar itu nomor 1 itu apa Ibu? Nomor 1, organel sel apa? Satunya nggak kelihatan Bu. Satu nukleus. Ya, nukleus ya, inti sel. Fungsi nukleus itu untuk mengatur kegiatan sel ya. Nah, baru yang kedua Ibu. RE kalau nggak salah. Ya, RE. Jadi yang ditunjukkan itu RE kasar ya. RE itu ada 2 jenis kan Bu, RE kasar dan RE halus. Nah, itu RE kasar ya. RE kasar itu fungsinya itu untuk memproduksi protein melalui mekanisme transkripsi dan translasi. Kemudian pada tahap transkripsi di sini itu terjadi penyalinan sebagian DNA untuk dibawa ke ribosom. Kemudian dibawa ke ribosom dan pada saat di ribosom itu terjadilah tahap translasi, kode salinan DNA itu akan diterjemahkan menjadi asam amino di ribosom tadi. Jadi gabungan-gabungan asam amino tadi itu akan menghasilkan rantai polipeptida pembentuk protein. Kemudian kalau RE halus itu untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak. Jadi fungsi RE yang paling utama itu membentuk, memproses, menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkan. Selain itu juga fungsinya untuk menyimpan kalsium dan membantu proses metabolisme. Baru yang keempat, itu gambar keempat itu organel sel apa Bu? Golgi. Bu, iya tadi kelewatan ketiga. Yang ketiga apa? Yang nempel-nempel di ribosom. Ribosom fungsinya untuk apa Ibu? Sintesa proteinnya Bu. Iya, untuk sintesis proteinnya. Nah, yang keempat itu badan Golgi. Transportasi. Ya, sekresi dan ekskresi zat ya. Baru yang kelima. Kelima itu yang ditanya ya. Yang kelima kayak sepatu itu. Ingat aja Bu, bentuknya kayak bentuk kulit kacang. Mitokondria. Ya, jadi di mitokondria itu respirasi seluler untuk menghasilkan ATP dan tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel ya. Baru yang keenam Bu, Vakuola. Satu kayak kolam renang, ya itu vakuola. Vakuola itu fungsinya untuk apa Ibu? Cadangan makanan. Iya, untuk cadangan makanan, pencadangan makanan ya, dan tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel juga ya. Jadi kalau vakuola pada hewan itu ada juga kan, hewan-hewan yang uniseluler itu kan punya vakuola ya Bu, itu protozua dan bakteri. Ya, dia vakuolanya ada 2 kalau pada hewan itu, vakuola makanan dan kontraktil ya. Baru yang ketujuh Bu apa? Kloroplas. Ya, atau kloroplas, mengandung klorofil untuk berfotosintesis ya. Yang ditanya itu 5 dan 6. 5 itu apa tadi Bu? Mitokondria. Ya, mitokondria. Yang 6? Vakuola. Jadi yang cocok untuk fungsinya di atas itu nomor berapa Ibu?
2 sama 2 3. dan 3. Ya, 2 dan 3 ya. Yang untuk mitokondria itu fungsinya apa tadi? Respirasi ya. Respirasi sel. Ya, kalau Menghasilkan untuk ATP. Ya, untuk si 6 tadi si Pakuola Cadangan. Cadangan makanan. Jadi jawabannya itu yang jelas 2 dan 3. 3. Ada pertanyaan Ibu? Jelas? Bu, bisa Jelas, nggak Bu. fungsinya dicatat di sebelahnya, Bu, gitu? Pak Tri ya, yang Fungsinya nih. Ya, banyak kali. Bu, Nanti aja saya kasih Bu, ringkasan yang aja secara ya singkat Bu. pun boleh, Bu. ya secara Nanti aja ringkasnya, dikasih Bu. ringkasan. Nanti aja Iya kata. aja katanya Bapak Nanti. Ibu. Boleh, jangan lupa ya Pak. Pak Tri ya, Singkat Nanti dikasih terlalu panjang. terlalu Pak. panjang ya Bu. Oke, siap Pak. Siap. Baik, dilanjut. Bu Sipah, mau Ibu atau saya? Bu Sukma dulu aja, kayaknya Bu Sipa lagi. Ya, baik. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, perhatikanlah gambar struktur yang ada pada slide. Struktur yang ditunjuk dalam kotak dan fungsinya yang dimaksud adalah Bapak Ibu silakan perhatikan bagian yang ada di dalam kotak. Bagian yang dalam kotak itu adalah sel saraf ya Bapak Ibu. Nah, di dalam kotak itu adalah sel saraf di mana ada di situ tanda panah ya Bapak Ibu ya. Ada tanda panah, mungkin bisa dikasih checklist Bapak. Nah, tanda panahnya itu menunjukkan asalnya dari mana? Menunjukkan asalnya dari di sini ada gambar kulit. Nah, kulit ini kita sebut sebagai penerima rangsang. Jadi yang namanya sel saraf itu dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya sel saraf neuron sensorik dan satu lagi sel saraf neuron motorik. Nah, ya, sel saraf neuron sensorik itu membawa rangsang ke pusat saraf yang asalnya dari efektor. Jadi ada rangsangan yang dibawa dari efektor. Efektor ini salah satunya di sini adalah kulit. Nah, kemana dibawanya? Ke pusat rangsang. Pusat rangsang itu bisa dia di otak ataupun tulang belakang. Nah, sementara untuk sel saraf neuron motorik itu sendiri membawa rangsang dari sistem saraf pusat ke efektor. Dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, Bapak Ibu silakan diperhatikan dari mana sebenarnya arah tanda panah tersebut. Coba Bapak Ibu perhatikan bahwa arahnya itu dari efektor, dalam hal ini kita sebut dia salah satunya adalah kulit, kemudian menuju ke pusat rangsang atau yang namanya otak ataupun tulang belakang. Maka kategorinya termasuklah dia jawabannya D, saraf sensorik yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Tuh, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Silakan Bapak Ibu. Ibu mau bertanya dong. Bu Sukma, berarti kalau misalnya ada gambar seperti ini kita harus perhatikan tanda panahnya dulu ya Bu ya? Arahnya mana Iya, gitu. benar. Iya, nah kadang-kadang kalau saya kemarin itu ya awal pertama TO atau simulasi itu saya nggak memperhatikan tanda panahnya gitu ya. Fokusnya itu ke yang lain gitu. Mungkin saya yang tidak fokus pada soal gitu ya. Tanda panahnya kayak agak kabur-kabur gitu. Tapi disesuaikan lagi bagaimana fungsi dari si sel saraf neuron sensorik itu dengan si sel saraf neuron motorik itu sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan dari mana arahnya. Tadi kan dari si efektor itu kan si kulitnya, terus dia berjalan ke saraf pusat. Bisa diperhatikan perbedaan perjalanan dari sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik.
Gitu. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bu Yayu, dari Bu Siva, silakan boleh menambahkan. Ya, udah pas. Saya. Berarti Bu, gambar ini menunjukkan itu ya Bu ya, hantaran impulsnya itu ke saraf pusat gitu ya Bu ya. Tanda panahnya Iya, dalam. benar. Seandainya misalnya ada soal Bu, tanda panahnya keluar, berarti dia Motor. Berarti dia apa Bu? Balikannya Bu, jawabannya? Motorik. Berarti dia dari pusat ke efektor kan? ya. Motorik. Benar. Nah, kalau yang pertama itu saraf sensorik. Benar tidak ini option yang pertama? Berfungsi membawa impuls dari sumsum tulang belakang menuju kelenjar. Benar tidak? Di mana yang salah di sini Bapak Ibu? Kata kuncinya. Sumsum tulang belakang. Kelenjar yang Kelenjarnya kan. Iya, kelenjar. Benar. Harusnya dia kemana Bapak Ibu? Kemana arahnya? Ke otak. Pusat. Saraf pusat. Iya, pusat terangsang. Benar. Kalau yang iya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, cuman ada 2 nih. Nanti banyak lagi istilah yang lain untuk sel saraf ini sendiri. Gitu. Kata kuncinya dibalik-balik, sensorik kebalikan dari motorik. Ingat aja satu, nanti bisa mengingat yang motoriknya gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bu. Lanjut. Lanjut Bu. Ya. Silakan Bu Sipa mungkin atau Bu Yayu atau lanjut lagi? Ya, boleh. Ekosistem ini ya. Itu berikut ini adalah dokumentasi hasil eksplorasi di suatu daerah tertentu. Nah, ini hasil dokumentasi seseorang ya Bu yang melakukan eksplorasi. Nah, itu gambar di mana itu Ibu? Di bawah laut. Iya, di dasar laut. Jadi itu di dasar laut ya. Nah, di gambar itu menjelaskan kehidupan di dasar lautan. Jadi di dalam lautan itu terdapat berbagai macam populasi makhluk hidup ya Bu. Iya Dan Bu. juga ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di gambar itu juga menunjukkan kalau itu adalah ekosistem laut. Jadi ekosistem laut itu atau ekosistem bahari itu ada terdiri atas beberapa kategori lagi ya. Itu ada ekosistem di perairan dalam, laut dalam, kemudian ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Nah, soalnya itu berdasarkan dokumentasi tersebut, tingkat organisasi kehidupan. Nah, itu yang garis bawah itu tingkat organisasi kehidupan yang ditampilkan pada dokumentasi tersebut adalah populasi. Itu betul Ibu, populasi? Salah Bu. Populasi hanya satu, Bu? Hanya satu jenis. Sendiri. Satu jenis makhluk hidup, ya. Kemudian komunitas, ekosistem itu ya Bu. Jadi di situ kumpulan dari berbagai komunitas dan adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, itu ekosistem. Ya. Ya Bu. Oke Bu. Ini jelas Ibu. Tadi kayaknya ada Ibu yang moto ya kan, kayaknya sederhana tapi masih terkecoh juga katanya. Dikirim di WA itu. Berapa? Iya, tadi ada yang ini kirim foto ya di grup ya. Lanjut Ibu. Foto lagi nih gitu ya. Lanjut Bu. Lanjut. Iya Bu, lanjut. Oke, baik. Saya ya Bu Yayu ya. Oke. Oke, baik. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Ini sudah jelas sekali nih sebenarnya ya. Seorang pasien rumah sakit menderita penyakit TBC. Menurut dokternya, penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tingkat organisasi kehidupan yang harus dipelajari dalam menangani penyakit TBC.
Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyakit TBC itu adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, posisinya bagian yang terkena itu adalah organ paru-paru. Maka jawaban yang tepat itu adalah C. Organ. Nah, benar ya, ini paling gampang nih. Nah, Bapak Ibu ini nanti sudah bisalah diingat-ingat bahwa tingkatan organisasi kehidupan itu dimulai dari apa, Bapak Ibu? Sel, jaringan, Ya. organ, sistem organ, organisme. Ya, benar. Tingkatannya dimulai dari awal pertamanya tentunya dalam bentuk molekul, kemudian ada organel, kemudian ada sel, jaringan, ya organisasi Pak, organisasi pendidikan, Pak, organisasi, enggak populasi. bukan populasi. Ya, diawali dari molekul, organel, sel, jaringan, kemudian dari jaringan nanti membentuk yang namanya organ, sekumpulan organ nanti menjadi yang namanya sistem organ, kemudian sistem organ nanti terbentuklah yang namanya organisme, kemudian kumpulan dari organisme itu adalah populasi, kemudian dilanjut komunitas, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Biosfer. Ya, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Ya, jadi fokus pada pertanyaannya ya, kalau TBC pasti menyerang yang namanya paru-paru. Dengar nggak suara saya? Kedengaran Bu, Bu dengar, Sipa. dengar. Datang Bu Sipa sini. Oke. Silakan Bu Sipa, mana tahu ingin menambahi. Apa pas ujian yang udah panjang tuh? Iya, waktu kami, di mana kami, kan kedua, dan ketiga. Mana Ibu? Bu Sipa mau nambahin? Tahu lanjut? Lanjut aja. Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Lanjut aja, Bu. Gimana Ibu Sipa? Saya jadi. Enggak, sok. Mau siapa? Silakan Ibu. Bu Sipa. Ya. Ibu saya. Boleh? Atau Oke. Ini gambar Nepenthes ya? Bukan Nepenthes, tumbuhan. Tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus adalah jenis tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor masih dinilai berbahaya, padahal tumbuhan karnivor ini tumbuhan yang memakan serangga. Nah, ini termasuk ke dalam gerak apa? Jadi kalau misalkan ada serangga yang masuk ke dalam tumbuhan ini, dia langsung ditangkap gitu kan? Berarti dia terhadap ini ya. Ketika ada serangga masuk gitu tuh kan dia udah tahu nih sinyal-sinyalnya nih serangga masuk kan ya. Nah, berarti kalau tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang, itu disebutnya dengan gerak nasti. Ya kan? Kan kalau gerak tropisme itu dan gerak taksis itu kan dia ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Benar? Kalau tropisme kan gerak sebagian tubuh tumbuhan ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Nasti ini dia tidak ditentukan, jadi si rangsang tersebut mau dari mana aja datangnya, arahnya dia pasti akan bergerak gitu kan. Nah kira-kira apa ya titik-titik nasti? Karena rangsangnya berupa serangga, berarti dia niktinasti. Niktinasti itu berarti dia apa? Kalau termonasti kan dia suhu ya, dari suhu. Niktinasti itu sama seperti Malang.
Atau biologis? Karena adanya rangsangan gelap. Iya, gelap, benar-benar gelap. Waktu biologis. Oke, kalau hipnonasti itu Cahaya. Kalau nasti kompleks tuh dia biasanya gerakan pada Satu rangsangan. Sumber rangsangannya lebih dari satu. Yang kompleks. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah si haptonasti. Kamu. Aman? Iya. Kalau macam-macam gerak apa aja itu Marco cek lagi deh. Sudah pernah ada. Ya nggak sih? Takut Pak Trinya capek nulis-nulisnya. ada kayaknya Bu. Ada kayak jembatan smartnya Bu untuk ini, untuk gerak ini Bu, karena ini kan banyak Bu. Adakah kira-kira jembatan smartnya gitu Bu? Ada, udah pernah saya kasih juga. Jadi nanti dicek aja, saya sebutkan di sini ada taksi. Kata kunci aja kali Bu. Taksi seluruh trayek sebagian nakal. Taksi seluruh trayek sebagian nakal. Taksi itu berarti untuk gerak taksis. Gerak itu dia gerak sebagian. Taksi. Tadi apa sih? Taksi itu dia gerak seluruh. Kalau taksis itu dia seluruh tubuh tumbuhannya dia bergerak gitu kan. Contohnya apa? Gerak pada Eglena viridis. Eglena viridis kan dia termasuk ke dalam kelompoknya siapa? Protista mirip tumbuhan ya. Ya kan? Dia flagellata, ya kan? Sebenarnya kan dia memiliki bulu cambuk mastigopora ya. Cuman kenapa dia bisa masuk ke dalam tumbuhan? Dia memiliki klorofil, gitu kan? Nah, dia memiliki gerak namanya gerak taksis. Seluruh tubuhnya dia bergerak mendekati arah datangnya rangsang. Kemudian trayek, TR, tropisme. Ya udah gitu aja. Belum masuk sudah. Makanya Ya. Taksis seluruh trayek sebagian nakal. ada lagi. Lanjut. Ini semua. Iya Bapak. Nanti dikirim deh itu ya. Ini kok punya aku paling sadu tadi kok salah ya? Oke. Lanjut. Ini sudah terkecoh ya. Iya betul Pak. Enggak Bu, terkecoh Bu. Salah tadi Ya saya paling sadu. Saya awalnya simulasi itu jawab paling satu. Pasti kan? Kan A sama B. Terus bentuknya rapat seperti pagar. Awal simulasi saya jawab itu, tapi ternyata salah. Nah, Sama Bu. Saya juga jawab itu dalam simulasi. Palisade kan. Epidermis itu kan dia termasuk ke dalam jaringan pelindung ya. Kalau yang namanya jaringan pelindung mungkin nggak sih dia selnya tersusun tipis? Kalau selnya tersusun tipis, fungsi dia sebagai pelindung nggak berguna dong, iya kan? Namanya sebagai pelindung berarti kan melindungi. Otomatis dia harus tebal selnya. Salah satu modifikasi dari epidermis nanti dia akan membentuk kayak trikoma, itu modifikasi epidermis pada batang, gitu kan? Terus modifikasi epidermis pada daun nanti akan membentuk kutikula, itu modifikasinya gitu kan. Jadi intinya lapisan epidermis itu dia merupakan lapisan yang tebal karena fungsinya itu berkaitan dengan fungsinya sebagai pelindung gitu. Yang lebih tepat ini. Kenapa yang B salah? Bukan salah, cuman ada yang lebih tepat gitu karena yang namanya yang mengandung klorofil tidak hanya terdapat di palisade saja, di bunga karang atau spons pun dia terdapat terdapat klorofil. Cuman
keberadaan klorofil itu yang paling banyak itu ya berarti di palisade itu. Nanti ada lagi keluar soal lagi, sengaja A-nya dibikin pengecoh. Di situ dibilang A-nya itu epidermis, lapisan penyokong, dia bilang ditentukan sebagai penyokong. Nah, kalau penyokong dia beda lagi. Kalau penyokong itu dia nanti ada apa? Ada sklerenkim, ada kolenkim, ada skleroid, gitu kan. Kalau kolenkim, sklerenkim, dan skleroid. Kolenkim itu penyokong yang tersusun dari sel-sel yang masih dapat hidup, gitu kan. Kolenkim. Kalau sklerenkim, sel-selnya sudah dewasa. Kalau skleroid, sel-selnya sudah membentuk buah batu, gitu. Nanti kamu lupa ya. Jadi Bu itu tadi ini Bu kalau dari soalnya kan kami tadi acuannya dari gambar ya kan Bu dari soal-soal yang sebelumnya. Kunci kami itu apa Bu yang bisa kami pegang? Oh ini jawabannya ini ngarah kemari gitu Bu. Gimana Bu gitu? Ya berarti Ibu harus lebih teliti lagi dalam membaca opsinya. Itu Bu, Kalau sudah saya garis bawahi Bu. Jadi ada nama jaringan, fungsinya sama alasannya. Jadi alasannya itu menunjang kepada ini kalimat yang di tengah itu. Jadi epidermis itu fungsinya sebagai pelindung, di mana didukung dengan alasannya karena lapisan selnya tebal. Itu ya. Nah, yang B, palisade itu untuk fotosintesis. Nah, di sini alasannya bentuk sel seperti pagar ini kurang tepat. Oh iya iya Seandainya paham di Pak. sini dia menunjukkan adanya klorofil, benar Bu yang B. Gitu ya. Iya ya Pak ya ya. Oh iya ya. Meneliti soal ya Pak ya. Harus Apa, benar-benar Bu? fokus ke berarti kita harus fokus ke soalnya. Iya. Kalau palisade sebagai Kata fotosintesis memang betul. Jadi kita harus tahu kata kunci nih ya. Ini, Fokus Bu. banget harusnya. Ada ya. Oke. Iya iya Pak. Iya iya. Kata kuncinya Bapak Ibu diperhatikan. Lanjut Pak. Iya iya. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Oke. Saya coba ya Bu. Gambar ini adalah gambar beberapa jenis soft drink yang berkarbonasi dengan tambahan pemanis atau perasa. Beberapa zat yang sering ditambahkan ke dalam soft drink adalah kafein, sakarin, fruktosa, asam benzoat, asam sorbat, aspartam, dan asam fosfat. Kata kuncinya, asam fosfat terbukti dapat menghambat absorpsi kalsium. Kemudian kadar fruktosa yang tinggi sebagai pemanis pada soft drink menjadi kata kunci, diduga berefek negatif pada tulang. Jadi, simpulan yang bisa didapatkan dari keterangan di atas adalah jawaban yang tepat itu adalah osteoporosis. Gimana osteoporosis itu kan kondisi ketika kepadatan tulang itu menjadi lebih mudah patah ataupun keropos gitu. Sementara untuk jawaban yang A itu rakitis. Rakitis itu sendiri keadaan kelainan tulang di mana kondisinya itu diakibatkan dari kekurangan vitamin D. Untuk yang C ini kondisinya tidak hanya berlaku pada anak-anak saja tapi seluruhnya gitu ya, berlakunya secara umum gitu. Kemudian kalau dia osteomyelitis itu infeksi tulang yang terjadi akibat penyebaran infeksi bakteri. Nah, kalau yang E itu sangat tidak tepat sekali ya, karena apa? Osteogenesis itu sendiri itu adalah pembentukan tulang sejati. Jadi nggak mungkin dong, sementara di kata kunci soal itu sudah ada yang mengatakan asam fosfat itu menghambat absorpsi kalsium yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Sudah jelas salah yang E. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Silakan Bapak Ibu atau Bu Siva dan Bu Yayu menambahkan. Ulang lagi Bu, osteomyelitis tadi. Osteomyelitis tadi apa Bu? Osteomyelitis itu penyakit infeksi pada tulang.
apa sih itu tulisannya osteomyelitis. Nah, itu infeksi tulang yang umumnya terjadi akibat penyebaran bakteri. Karena asal kata dari osteon ya. Osteon itu tulang kan? Tulang. Bakteri Staphylococcus aureus. Kalau osteogenesis, Bu? Osteogenesis berarti pembentukan tulang. Oh. Kalau ada genesis itu artinya pembentukan. Osteo itu berarti pembentukan tulang, osteogenesis. Itu biasanya dia mulai terjadi masih di dalam kandungan. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya, oke. Bu Yayu silakan atau Bu Siva. Ini soalnya keluar nih waktu saya UP. Ya. Nah, itu soal nomor 8 ya. Beberapa zat adiktif ini ya Bu, dapat meningkatkan aktivitas dari sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung dan pernapasan, serta meningkatkan kewaspadaan. Zat adiktif yang memiliki sifat tersebut termasuk ke dalam kelompok. Di sini itu yang cocok, zat adiktif itu kan zat yang terkandung itu di dalam obat-obatan atau bahan-bahan aktif gitu ya, yang menyebabkan ketergantungan. Jadi dampaknya itu zat adiktif itu kecanduan. Jadi tubuh itu ingin mengonsumsi secara terus-menerus. Itu yang cocok di situ adalah stimulan. Kenapa stimulan? Nah, karena stimulan ini itu zat adiktif yang meningkatkan aktivitas dari sistem saraf pusat dan fungsi organ tubuh. Nah, itu dia di yang tergaris bawahi di atas soal itu, meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan fungsi organ tubuh lainnya. Nah, itu adalah efek dari stimulan. Sementara sedatif itu ini senyawa yang menimbulkan sedasi, di mana itu terjadi penurunan kepekaan terhadap rangsangan dari luar ya. Kemudian hipnotik. Nah, hipnotik itu apa Bu? Dari kata hipnotis itu ya. Ingat-ingat hipnotik itu hipnotis saja. Nah, dia itu untuk digunakan untuk pengobatan pada gangguan tidur seperti insomnia ya. Karena efek sedatifnya itu bisa mengantuk, perasaan tidak enak waktu bangun tidur. Kemudian halusinogen itu apa? Halusinasi ya, berhalusinasi dia. Kemudian depresan itu berarti tekanannya, dia menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jadi untuk ciri-ciri zat adiktif yang di atas itu cocok dengan sesuai dengan yang opsi stimulan. Gimana Ibu Bu? Dengar kan Bu? Di sini hujan. Dengar Bu. Dengar, Bu. Baik Bu. Iya, dengar. Bu. Sedatif tadi itu apa Bu? Apa Bu? Bisa dituliskan Kak Bu itu. Sedatif Oh tadi. iya, nanti aja saya kasih apa? ringkasannya. Nanti saya kasih Oke, ringkasannya. Bu. Nanti kami ringkas saja ini Bu materinya ini ya. Oke, Bu. Terima kasih. Kiri. Lanjut Bu. Lanjut. Bu. Ini simbiosis ya Bu. Itu yang pertama itu gambar apa itu Bu? Ada usus, ada bakteri ya.
Itu berarti bakteri E. coli di dalam kolon atau usus besar. Baru yang B itu ikan hiu. Yang gambar satu lagi itu kutu. Baru yang gambar keempat itu ikan badut. Nah, hubungan antar makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme. Nah, itu gambarnya itu banyak yang simbiosis mutualisme itu ada beberapa itu ya kan, tapi bukan itu pula yang dapat di opsinya. Aku terjebak. Nah, di opsinya itu ikan hiu dan ikan badut. Nah, di ikan hiu dan ikan badut ini nggak sesuai ya. Kenapa? Karena ikan hiu berpasangan dengan ikan badut untuk opsi A. Berarti badutnya itu, ikan badut itu kan biasanya pasangannya si anemon ya. Selingkuh ini dia sama ikan hiunya. Jadi dia nggak sesuai. Ikan badut itu biasanya dengan anemon itu simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Dan kalau biasanya ikan hiu itu pasangannya ikan remora, itu simbiosis komensalisme. Yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan. Baru untuk opsi B, bakteri E. coli di usus manusia. Nah, kenapa ini bakteri E. coli di usus manusia dikatakan simbiosis mutualisme? Karena memang saling menguntungkan antara bakteri dengan manusia. Untuk bakteri E. coli itu dia membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan di dalam usus besar atau di kolonnya. Jadi itu menguntungkan untuk manusia. Jadi untuk dikeluarkan lebih mudah gitu. Sementara bakteri E. coli itu dia mendapatkan makanan dari pembusukan sisa-sisa makanan tadi gitu. Jadi sama-sama untung. Kemudian yang C, kerbau dan merpati. Nah, kerbau dan merpati ini hubungannya kenapa kerbau dan merpati itu gitu ya, itu nggak ada hubungan simbiosis ya, tapi dia hubungan karena hidup berdampingan gitu ya, hidup berdampingan. Kemudian untuk kutu dan kucing, nah kutu dan kucing itu simbiosis parasitisme. Karena apa? Si kucing menghisap darah si kutu menghisap darah si kucing. Jadi kucing dirugikan karena darahnya dihisap oleh si kutu, dan kutu beruntung dia dapat makanan darah dari si kucing. Itu parasitisme. Kalau kucing dan kerbau juga ini hubungannya itu hidup berdampingan dianya. Kalau untuk simbiosis enggak. Sampai sini Bu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kadang mau terkecoh ya kan Bu, nengok gambarnya si badut dengan si anemon ya kan. Ternyata di opsinya enggak ya. Lanjut Ibu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Oke. Sukma. Oke. Ya, baik Ibu, saya coba. Baik Bapak Ibu, ini adalah gambar piramida. Piramida ini menunjukkan piramida yang menunjukkan aliran energi dari satu ekosistem. Nah, biasanya piramida energi itu selalu lebih besar di bagian bawah. Nah, pada soal jika biomasa produsen, biomasa produsen itu sebesar 1 juta joule, kemudian maka besar biomasa untuk organisme tingkat tropik 4 adalah, kalau di gambar ini Bapak Ibu sudah sangat dipermudah sekali. Kenapa? Karena sudah ada di sini tulisannya tropik 1, 2, 3, dan 4. Di beberapa soal sebelum-sebelumnya itu tidak ditunjukkan tropiknya itu di mana aja gitu. Nah, jadi biasanya konsumen itu hanya mampu memanfaatkan 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat tropik di bawahnya. Nah, karena apa selebihnya? Karena selebihnya itu sebagian besarnya terbuang sebagai panas. Nah, kita bisa lihat kalau yang pertama itu tropik 1 adalah si produsen sebesar 1 juta joule, maka di tropik 2 berapa Bapak Ibu jumlahnya?
100.000. Iya, benar. 10% dari 100.000, 10% dari 1 juta adalah 100.000 untuk tingkat tropik 2. Kemudian 10% dari 100.000 adalah 10.000 untuk tingkat tropik 3. Kemudian 10% dari 10.000 sama dengan 1.000 untuk tingkat tropik 4. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kalau di gambar ini sudah sangat terbantu sekali. Sudah ada tulisannya tropik 1, 2, 3, dan 4. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terkecoh ya, bahwa tropik itu bukan dimulai dari konsumen, tapi dimulai dari produsen. Bu, ini berarti kelipatannya ya, Bu? Untuk tropiknya itu, nilai tropiknya, Bu? 10% dikali 10% dikali tropik 1. Kita ketahui biomasa produsennya itu 1 juta. Berarti 10/100 dikali 1 juta. Itulah hasil yang akan digunakan untuk si tropik 2. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Berarti, Bu, semakin ke atas ini semakin kecil ya intinya gitu ya? Benar sekali. Oh, oke. Biasanya orang terkecoh dengan tropiknya. Jadi kalau di soal ini terbantu ada tulisannya ya. Nanti next time mungkin dibuat aja nggak ada tulisan tropiknya gitu ya. Biasa orang berpikir kalau tropik 1 itu posisinya di konsumen 1 gitu ya. Tapi tropik 1 itu dimulai dari si produsen. Tuh. Bu, jadi kalau misalnya kan ini kan berdasar produsennya kan dari pohon dan rumput-rumputan gitu istilahnya. Kalau diganti tetap ya Bu begini, Bu. Iya, tetap dia hanya bisa memanfaatkan 10% energinya. 10% saja yang dia bisa manfaatkan dari organisme yang berada di tingkat tropik. Jadi si apa ini namanya? Si tikus, si apa ini? Belalang, sama satu lagi apa sih ini gambarnya nggak tahu. Itu cuman bisa memanfaatkan 10% dari 1 juta gitu. Dan Berarti, ini memang sudah ketentuan ya. Nah, misalnya ya Bu, produsennya yang bawah itu kan nilainya kan tetap ya Bu, sudah ketentuan kan nilainya Bu. Jadi ketika misalnya produsennya diganti dengan bukan gambar itu, berarti kan tetap ya hitungannya begitu seperti itu ya Bu, tingkatan tropiknya. Iya. Tapi bukan yang 1 jutanya yang menjadi ketetapan ya Bu ya, 10%-nya maksudnya. Iya, betul. 10%-nya yang menjadi ketetapan. Iya, nanti juga ada banyak, mungkin silakan di cross check ulang ya. Kalau yang namanya piramida itu ada banyak, piramida energi, piramida biomasa, sama satu lagi apa ya saya lupa, ada 3 jenis piramida gitu yang berkaitan. Kalau ini dia berkaitan dengan piramida aliran energi dari suatu ekosistem. Tapi untuk 10%-nya ini sudah ketetapan ya, Bu? Sudah ketetapan Ibu. Jadi kadang-kadang di soal itu diganti, misalkan saya coba ya. Kalau misalkan dia biomasa produsennya itu di sini 50.000, maka tropik 3-nya berapa Ibu? Bapak? 50.000. Berapa? 0,5. Kalau misalkan diketahui biomasa produsennya itu 50.000, nah maka berapa biomasa untuk organisme tropik 3? Saya nanya tropik 3 500. Berapa? 500. Nah, sudah ditulis sama Bapak 50.000, 5.550. Iya. Ketetapannya adalah 10%-nya, bukan nilai biomasa produsennya. Kalau biomasa produsen itu bisa saja berganti-ganti angkanya. Berarti soal sebelumnya itu dia nggak ditunjukin yang mana produsen, yang mana konsumen gitu ya. Mungkin kalau yang basicnya biologi mungkin paham gitu, tapi kalau yang basicnya basic yang lain gitu, mungkin tidak terbiasa dengan bentuk yang seperti ini, bingung gitu. Ibu, Kenapa nggak muncul soal seperti ini dulu waktu pretest Bu? Dia nggak ada keterangannya produsen konsumennya Bu. Makanya saya tadi ini
agak nanya gitu. Makanya tadi terkecoh ya? Iya, Bu. Berarti angka yang di paling bawah itu yang paling besar ya, Bu? Benar, benar sekali. Yang paling bawah itu jumlah total energinya pada setiap tingkatan tropiknya itu ke arah puncaknya itu dia makin mengecil gitu. Karena kan energinya makin lama makin habis dipakai. Iya, iya. Iya, terima kasih, Bu. Produsen itu sebagai tropik 1 ya Bu ya. Beda dengan kalau kita rantai makanan kan kalau di konsumen itu langsung konsumen tingkat pertama setelah produsen gitu ya Bu ya. Iya, tingkat tropiknya itu berbeda dengan posisinya sebagai apa namanya itu kalau produsen konsumen dalam tingkat makanan ya. Rantai makanan iya. Rantai Ya. makanan ya. Oh, oke Bu. Ya, lanjut. Bapak. Ya, lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Silakan Bu Yayu, Lanjut, mungkin Bu Bu. Yayu atau Bu Siva silakan kalau mau menambahkan. Oke. Baik ya Bu Yayu. Saya lagi. Kurang dengar, Oke, baik. Oh iya, oke, siap Ibu. Enggak apa-apa. Ini adalah siklusnya apa Bapak Ibu? Udah jelas ya tulisannya di situ ya. Daur nitrogen ya Bu ya. Iya, daur nitrogen. Ini gampang banget, udah gampang sekali nih sebenarnya pertanyaannya. Berdasarkan gambar tersebut, untuk menyuburkan tanah yang dapat dilakukan adalah, nah kata kuncinya adalah apa yang harus dilakukan untuk menyuburkan tanah. Tentunya kalau di dalam siklus nitrogen itu kan nitrogen itu penting ya untuk tumbuhan gitu ya. Prosesnya ini biasa kita sebut dengan siklus nitrogen. Nanti di beberapa soal itu ada yang ditanyakan tahapannya, ada yang ditanyakan di mana posisi simbiosisnya gitu, siapa yang bersimbiosis gitu. Nah, kalau ini berkaitan dengan simbiosisnya. Jadi efek dari dampak dari simbiosis itu adalah menyuburkan tanah. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, jawabannya tepat sekali yaitu B, menanam tanaman leguminosa di lahan sebelum ditanami. Gitu. Karena apa? Karena nantinya si simbiosis antara si bakteri Rhizobium itu sama akar tanaman kacang-kacangan itu ya, leguminosa itu nantinya akan membentuk bintil-bintil akar. Ya kan? Kemudian disitulah nanti proses yang namanya simbiosis si bakteri bisa menangkap nitrogen bebas. Nah, nantinya nitrogen bebas itu yang berasal dari udara itu terus akan berpindah ke tanah, diseraplah sama si tumbuh-tumbuhan. Nantinya kadar nitrogen itu sangat berdampak pada kesuburan tanah. Gitu. Jadi kalau misalkan si tumbuhannya punya cukup nitrogen, tumbuhannya itu bisa dapat tumbuh secara maksimal. Kenapa sih si tumbuhan itu butuh nitrogen, Bapak Ibu? Untuk menyuburkan Apa itu? Untuk apa itu? Iya, sayang. Iya, si nitrogen itu kan salah satu komponen ya yang penting untuk ini ya proses penyusunan klorofil ya kan. Jadinya nantinya bisa melakukan yang namanya proses fotosintesis gitu. Kalau yang A menambahkan jumlah bakteri denitrifikasi di dalam tanah, nyambung ya. Kemudian mengenai memang di dalam proses siklus nitrogen ada nanti tahapan denitrifikasi. Nah, tapi kan diawali dulu dari si fiksasi nitrogennya dulu gitu ya. Kemudian mengenangi lahan dengan air, justru salah ya. Tidak mungkin menyuburkan gitu, malah makin gembur banget nanti tanahnya. Kemudian memelihara sapi di lahan yang akan ditanami, nggak nyambung. Kemudian kebanyakan pupukan dengan musim hujan. Jadi jawabannya B lebih tepatnya. Oke, Bu. Oke, baik. Bu Yayu atau Bu Silva boleh? Oke.
Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Iya. Di situ ya Bu, Dani mencoba menanam berbagai pohon kebanyakan secara vegetatif buatan. Garis bawahi vegetatif buatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu tanaman. Berdasarkan gambar berikut secara, itu gambarnya, di situ kita nampak pada gambar yang pertama itu dia ngambil tunas ya, menyeset, apa ya bahasa Indonesianya, menyeset, apa itu ya Bu, mengiris atau menyeset ya bahasa menyeset ya mata tunasnya ya, kemudian tunas muda itu, kemudian di yang kedua itu diseset juga ya, disayat, kemudian tunas tadi ditempelkan, kemudian setelah ditempel itu ditutup dengan plastik ya, ditutup dengan plastik. Jadi soalnya itu apa yang ditanya, berdasarkan gambar berikut secara itu mencangkok. Kalau mencangkok kita tahu ya Bu, nggak kayak gitu. Kalau mencangkok itu dianya mengupas kulit batang itu atau kulit cabangnya dikupas, kemudian nampak kambium dibersihkan. Setelah dibersihkan itu ditempel tanah ya untuk medianya supaya tumbuh akar. Setelah ditempel tanah baru dikasih sabut kelapa. Kenapa? Kalau sabut kelapa dia menyerap air ya, bisa nahan air, jadi bisa nggak pala sering menyiram-nyiram atau bisa pakai plastik, itu tergantung orangnya mau pakai apa ya. Pada mencangkok itu kemudian deokulasi. Jadi itu yang ini adalah termasuk jenis okulasi yang tepatnya, karena dia menempelkan ke batang yang satu lagi. Kemudian merunduk. Kalau merunduk itu jelas nggak cocok ya Bu. Merunduk itu kan dianya bagian tanaman itu ditimbun tanah ya, ditutupi dengan tanah supaya ada tumbuh akar yang baru lagi ya kan. Ya Bu. Kemudian mengenten. Mengenten ini juga enggak. Mengenten itu kan menggabungkan dua batang ya, batang bawah dan batang atas itu yang tanaman sejenis ya disambung. Kemudian stek. Kalau stek lebih enggak apalagi ya. Kita kan tahu stek potong batangnya atau bagian dari tanaman itu, ranting itu kemudian ditanam kayak stek singkong itu ya. Singkong kan distek ya. Potong tancap-tancapkan langsung dia hidup. Kayak bunga mawar juga bisa distek ya. Berarti yang cocok itu jawabannya okulasi. Menempel dia, menempelkan mata tunas itu ya dengan tanaman lain. Gimana Ibu? Jelas? Ya Bu, lanjut Bu. Jelas Bu. Kan Bu, di sini hujan kan Bu? Dengar suara saya Bu? Dengar Bu, jelas. Jelas Bu. Jelas Bu. Iya, karena hujan. Lanjut. Semangat Bu Yayu. Siap. Apanya siapa Tri? Yang ini pernah dibahas juga ya kan? Pernah, sudah dibahas Bu. Hah? Sudah Bu. Sudah Bu. Udah, nggak usah lagi ya? Ya, Nah, udah tahu itu. ini juga. Nah, yang ini ya. Kayak jari-jari tangan itu ya. Ini dibahas juga itu Bu. Nggak kalah ya? Skip aja deh ya. Udah ya? Sudah Bu. Sudah. Ini sudah. Ini udah ya. Ini sudah juga. Ini? Ini udah Bu. Udah ya? Juga ini.
Bu, yang cincila Siap, tadi Pak. itu. Oke, Pak. Satu lagi. Yang Iya, ini, satu lagi Bu Ayu, Bu Siva. Yang mana, Alhamdulillah. Bu? yang Yang bersin- cincila. Yang mana, Bu? yang cincila itu. Cincila. Cincila, Bu. Ah, Yang iya, ini, iya, iya. Ya, yang ini. kurang dengar saya, Hujan. Nah, ini. Ini, Bu. Ini, Bu. Ya ini. Di kelinci ya. Iya, iya, Bu. Himalaya sama Nah, itu persilangan antara kelinci cincila yang memiliki genotip WKWH. Itu W kecil ya, Bu. Disilangkan dengan kelinci kelabu bergenotip W besar. Jumlah persentase kelinci yang memiliki fenotip cincila dan Himalaya secara berurutan adalah sebanyak. Nah, ini kalau saya lebih mudah pakai papan catur ya, Bu. Ada juga dengan garpu ya. Tapi saya lebih mudah pakai papan catur. Untuk apa, Pak? Tolong ngapalkan persilangannya, Pak. Secara papan catur. WKWH untuk cincila ya. Itu genotipnya WK dan WH. Baru si kelabu WH. Genotipnya W dan WH ya. W-nya dominan tuh ya, W besar ya, Bu. Nah, kita silangkan. Itu hasilnya itu WK. W besar ya, W besar WK. Besar WK. Nah, WK. Baru yang satu lagi W besar WH. W besar WH. Yang satu lagi WKWH. WKWH. Baru yang keempat WHWH. Untuk yang W besar WK dan W besar WWH, itu dia abu-abu. Kelabu, abu-abu, kelabu ya, Bu, warna kelabu. Pakai bahasa. Nah, itu kelabu. Baru WKWH, cincila. Cincila. Dan WHWH apa, Ibu? Himalaya. Iya, Himalaya. Dari situ kan nampak, Bu. Untuk keseluruhannya itu kan 100% ya. Karena kelabu itu 2, berarti dia 50% si kelabu. Dia kan genotipnya itu dominan ya. Ada W dominannya itu ya, disimbolkan dengan huruf W besar. Baru cincilanya itu ada 1 dan WWH itu 1. 25% untuk cincila dan 25% untuk Himalaya. Jadi jawaban yang tepat itu B. Gimana Ibu-Ibu? Tadi ada yang benar? Ibu, ini Kak, benar, Bu. yang WK W-nya itu bukannya kecil W-nya ya, Bu ya? Iya, itu W kecil. Sebetulnya W itu yang besar tuh W aja, baru WK itu kecil. Itu besar, Kak. Yang WK itu yang kecil. Resesif ya. WH kecil. W besar itu berarti dominan dia ya, si kelabu ya, Bu. W-nya aja tapi alel gitu. Jadi 2 itu kelabu 50%, cincila 25% dan Himalaya 25%. Gimana Ibu? Jelas? Jelas Bu, alhamdulillah jelas. Ya. Jadi untuk kunci kalau kayak gini Bu harus jeli ya. Cari aja lah pakai cara yang mudah Ibu. Bisa pakai kabel papan catur atau pakai garpu. Yang Ibu enak lah mudah bisa paham.
Lanjut. Lanjut Lanjut. Ibu. Lanjut Reza ya. Ini tuh, Bu. Ya itu dua-dua. Ini juga ada Bu. Hemofili. Cukup kita lanjut peda atau mau ini dilanjut? Kalau ini kalau yang ini enggak ini ya. Iya, Pak. Itu Kurang ini dia. keterangannya nggak ada ya? Laki-laki. Bener. Ya, Laki-laki. Paknya kalau Iya, kayak jadi gitu. Atau memang sengaja ya nggak dikasih keterangan Iya. ini? Jadi saya tadi pilihnya kayaknya Iya. Biasanya kalau kayak gitu yang kotak itu laki-laki, yang bulat itu cewek. oh iya siap. Heeh. Otak itu apa, Bu? Laki-laki. Kotak bulat itu cewek. Paling di sini udah ketahuan hemofili kan dia terpaut kromosom X resesif ya. Nah, di situ ada sebelah angka 5 tuh dia anak cowoknya apa? Hemofili ya. Penderita hemofili. Berarti si nomor 3-nya carrier dong. Ya kan? X besar X kecil. Satu dan 5. Yang ditanyakan 1 dan 5. Boleh gitu, Bu. Coba Pak ke ituin lagi. Karena Ke atasin lagi. angka satunya Nah, ini dia di penderita terjangkit hemofili. Bener ya? Nomor 1 Oh, terjangkit X1. hemofili. Di mana hemofili diwakili sama gen H kecil. Yang mana kotak Betul. itu adalah laki-laki, maka dia punya genotipnya XH kecil Y. Kita lihat Ya. opsinya XH kecil Y cuma yang di B, maka jawabannya B. Boleh gitu. Bisa. Jadi tidak selamanya persilangan tuh harus kita silangkan. Jadi kita lihat kayak gitu aja udah bisa kita analisis. Ya Bu, betul Bu. Aman ya Bapak Ibu ya. Peda. Biologi habis, peda. Bu Apri. Beda Pak. Lanjut. Siap. Oke, Bu Ayu, Bu Sukma, Bu Siva, terima kasih ya. Saya lanjut peda ya. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya. Bu. Lanjut pedagogi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas Bapak Ibu. Soal nomor 1 dibahas Bapak Ibu. Bahas, Bu. Oke, kita bahas ya. Bahas, Bu. Sebagian besar siswa, di situ ada keywordnya sebagian besar. Berarti banyak sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia yang Anda ampuh, padahal akhir semester sudah dekat. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Mengadakan tutor sebaya di kelas. Kalau ini kurang tepat Bapak Ibu, karena di situ di soal keywordnya sebagian besar. Kalau dia mengadakan tutor sebaya, itu kan kalau tutor sebaya berarti lebih banyak yang mampu, sedangkan sini banyak yang tidak mampunya, maka ini kurang tepat. Yang B, menjadwalkan pembelajaran tambahan. Kalau ini kurang tepat ya, karena menjadwalkan lagi karena waktunya sudah sangat dekat, tapi tidak efisien juga, maka yang B juga salah. Yang C,
membagikan kisi-kisi soal tes akhir semester. Ini juga kurang tepat. Yang D, membentuk kelompok belajar bersama. Ini lebih efisien karena dengan waktu dan jumlah siswa yang juga banyak mengalami kesulitan dalam belajar. Yang E, meminta siswa belajar lebih giat lagi. Maka yang tepat D, Bapak Ibu, membuat tanggapannya. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Mengapa bukan B, Bu? Apri. Kenapa enggak B. B? Kenapa enggak B di situ, Pak? Kenapa? Padahal Bukan B. waktunya sudah dekat, sangat dekat. Oke. Berarti kalau sudah dekat, maka jelas tidak mungkin adanya jadwal tambahan ya, gitu Bu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kan nggak ada yang tanya, saya yang tanya akhirnya. Bolehlah saya belajar ke Bu Apri. Lanjut, Bu. Boleh, Pak. Oke. Yang kedua, ini Bu Rafika. Bu Rafika melakukan pembelajaran IPA dengan tujuan agar siswanya dapat menjelaskan proses pengumpulan listrik pada benda. Selain tujuan tersebut, Bu Rafika juga menginginkan agar siswa-siswanya memiliki sikap mandiri. Ada keywordnya sikap mandiri sebagai salah satu elemen profil pelajar Pancasila. Fasilitas di sekolah tidak lengkap, tidak ada kit listrik magnet. Walau demikian, sekolahnya memiliki buku dan ATK yang lengkap. Buku siswa, kertas, penggaris, gunting, spidol, dan lem. Alternatif pembelajaran Bu Rafika yang paling tepat adalah di sini Bapak Ibu, kita lihat opsinya yang A. Bu Rafika melakukan tes awal listrik, statis meminta siswa membaca buku, membuat peta, mendiskusikan hasilnya dengan teman satu kelompok, dan akhirnya Bu Ira menjelaskan gejala listrik statis. Di sini walaupun fasilitas dia tidak lengkap, dia tetap mau melakukan proses pembelajarannya sesuai dengan hakikat IPA-nya ya. Alternatifnya yang B, Bu Rafika melakukan tes awal, membaca buku siswa, membuat peta, sedangkan sini menjelaskan, berarti juga kurang tepat. Yang C, Bu Rafika meminta siswa membaca buku, Bu Iren menjelaskan penyusun atom, berarti di sini tidak ada melakukannya, juga kurang tepat. D, Bu Rafika meminta siswa menyelidiki gejala listrik statis dengan penggaris dan potongan kertas. Ini menggunakan alat yang ada di sekolah. Menganalisis datanya, lalu membaca dan mendiskusikan isi buku untuk menjelaskan gejala listrik statis. Yang E, Bu Rafika melakukan tes awal listrik, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu, maka tepatnya D. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Bu Irene siapa, Bu? Apa Pak? Bu Irene itu siapa, Bu? Bu Iren itu berarti belum diedit kayaknya. Oh, nama lainnya Bu Rafika, Bu ya? Iya. Oke, Bapak Ibu silakan, Bu. Ada yang lain Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Lanjut. Udah ya? Lanjut, Bu. Oke. Lanjut, ya, udah paham ya. Oke, ini sering juga kita ulang, udah yang nomor 2. Nomor 3, ini kita bahas atau dilanjutkan soal yang lain? Udah pernah dibahas ya, Bu? Ini udah pernah dibahas juga ya? Iya, Bu. Lanjut ya. Iya, Bu. Oke, yang nomor Jangan lupa 4. absen ya, Bapak Ibu ya. Jangan lupa absen, Bapak Ibu. Yang belum absen, silakan absen, Bu, Pak. Iya. Ya, Pak. Yang nomor 4 gimana nih? Bahas, Bu. Oke, kita bahas. Mendeskripsikan berbagai upaya hemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan teori belajar sosial yang sesuai adalah, yang ditanya adalah penerapan teori belajar sosial. Kalau menurut Bandura, teori belajar sosial itu mengamati, ada proses mengamatinya ya Bapak Ibu, dan dia menganalisis. Maka yang kita lihat opsinya yang tepat
Siswa bergiliran diminta mematikan lampu ruang kelas jika tidak diperlukan agar sadar bahwa energi listrik harus dihemat. Kalau di sini tidak sesuai dengan teori belajar menurut Bandura. Dia harus ada proses mengamati dan ada menganalisis demonstrasinya ya. Yang A kurang tepat, ini hanya anak melakukan, tidak ada proses mengamatinya, maka A salah. Yang B, siswa diberi masalah penggunaan listrik. Ini siswa diberi masalah, kalau masalah ini dia ke PBL ya Bapak Ibu, juga kurang tepat. Yang C, kelompok siswa diminta mengamati dan menganalisis demonstrasi guru dan mendiskusikan hasilnya dengan kelompok lain. Maka ini yang lebih tepat untuk teori belajar sosial. Yang D, siswa diminta memecahkan masalah. Kalau dia tentang memecahkan masalah, bukan teori belajar sosial. Dia ke PBL. Yang E, meminta kelompok ahli, siswa melakukan percobaan penghematan energi menggunakan maket dan petunjuk yang dibuat oleh guru. Kalau ini hanya anak melakukan, tidak ada proses mengamati. Maka yang tepat C, Bapak Ibu. Bu Apri boleh bertanya ya, izin bertanya Bu. Boleh, Bu. Kalau teori belajar sosial ini berarti kalau misalnya kalau di sini tadi kan clue-nya itu mengamati ya Bu ya, mengamati terus ada demonstrasi. Berarti kalau ada kata menyelidiki juga bisa ya Bu ya, masuk di belajar ya Bu ya. Dia menganalisis, menyelidiki itu termasuk teori belajar apa Bu? Sosial. Teori belajar sosial ini ya Bu ya. Berarti dia kayak kurang lebih kayak saintifik ya Bu ya? Kalau menyelidiki Bu, kalau menyelidiki nggak ada pengamatannya Bu. Apa maksudnya gitu. mengamati ini, mengamati objek itu maksudnya Bu? Nah itu Pak maksud yang mau saya tanya itu, kalau menyelidiki kan kurang lebih ada mengamati gitu ya Pak ya, atau beda ya? Jadi kalau cenderungnya di sini kalau belajar sosial itu mengamati seseorang Bu. Bukan objek, subjeknya apa ya? Jadi kalau menyelidiki itu kan berarti pengamatannya dilakukan terhadap yang akan dia teliti ya, yang akan dia lakukan penyelidikan di situ. Jadi objeknya kan benda kan di situ kan. Nah, sedangkan di sini si Bandura ini dia lebih condong mengamati seseorang Bu di situ Bu. Berarti subjeknya ya Pak ya? Seperti itu Bu. Oh iya. Mohon izin bertanya Bu Apri. Iya Bu. Ini teori belajar sosial itu miliknya Bandura bukan ya Bu ya? Ya, Yang meniru itu? Oh itu Iya ya? Bu. Bandura. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya Bu. Kakak. Oke Bu. Oke Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya. Oke, soal berikutnya. Proses pembelajaran IPA, materi bunyi dengan alat pendengaran pada manusia dilakukan oleh guru untuk menggunakan pendekatan ilmiah, scientific approach. Berarti ini ada langkah saintifik ya Bapak Ibu. Yang pertama, siswa diminta mengajukan permasalahan, siswa secara berkelompok melakukan percobaan sederhana tentang bagaimana bunyi bisa didengar oleh telinga manusia. Ketiga, siswa mendengarkan bunyi ketukan meja yang sama pada jarak yang berbeda-beda atau semakin jauh. Siswa secara berkelompok menyusun laporan hasil percobaan sederhana yang telah dilakukan. Siswa saling berdiskusi dengan kelompok untuk menyusun kesimpulan hasil percobaan mereka. Prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran adalah, ini Bapak Ibu harus mengingat konsep lah, saya bilang pembelajaran saintifik. Saintifik itu ada berapa prosesnya Bapak Ibu? Ada 5 Bu. 5M ya? Iya. 5M. Jadi yang pertama itu adalah Mengamati.
Mengamati, menyanyi, mencoba. mengasosiasi. Iya, jadi 5M itulah yang kita urutkan. Maka itu yang kemarin saya kirim itu kan ada langkah-langkah pospanda itu diingat karena model-model itu yang sering masuk dalam kisi-kisi UKM PPG Bapak Ibu itu saya ringkas. Jadi kalau Bapak Ibu udah menghafal konsepnya, ini bisa dijawab pasti benar. Yang pertama, yang ketiga itu kan siswa mendengarkan bunyi ketukan. Berarti di situ ada proses pengamatan siswa ya kan. Berarti kalau dia ketukannya gimana kalau jaraknya yang berbeda, jarak semakin dekat dengan jauh, apa sih beda ketukan meja yang didengar? Itu dia proses mengamatinya. Setelah mengamati apa Bapak Ibu? Menanya ya? Menanya. Ya, kalau dia menanya di sini maka siswa diminta mengajukan masalah. Jadi di situ ada pertanyaan ya kan Bapak Ibu. Setelah itu Mencoba. percobaan. Iya, yang kedua setelah itu siswa Mencoba. dia melakukan proses Analisis. menganalisisnya, maka di situ berdiskusi dengan kelompok, menyusun dari hasil percobaannya, baru terakhir adalah mengomunikasikannya, menyusun laporan hasil percobaan. Maka tepatnya adalah A, Bapak Ibu. Tanggapannya Bapak Ibu? Lanjut Bu. Iya, lanjut dulu. Lanjut ya. Oke, soal selanjutnya Pak Rudi akan melakukan pembelajaran KD 4.8. Di sini KD-nya Bapak Ibu ini kok apa? KD 4.8 ini termasuk ke dalam Keterampilan. Iya, maka keterampilan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan tekanan zat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Pak Rudi ingin siswanya lebih terampil dalam menghasilkan ide dan gagasannya. Tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah karena di sini keterampilan A diberikan grafik hubungan, berarti ini masih kognitif, angka salah. Yang B diberikan kesempatan untuk praktikum, siswa dapat menyelidiki. Ini lebih tepat untuk keterampilan, maka B. Yang C diberi kesempatan untuk bekerja kelompok, siswa dapat menganalisis penerapan tekanan pada tumbuhan. Kalau ini materinya ya Bapak Ibu, dia lebih ke kapabilitas pada tumbuhan, menyelidiki kapabilitas pada tumbuhan lebih ininya. Karena kapabilitas jaringan angkut. Yang D diberikan latihan soal, kalau ini juga termasuk kognitif. Yang E diberikan kesempatan untuk berdiskusi, siswa dapat membuat peta pikiran. Ini juga membuat peta pikiran termasuk kognitif. Maka yang tepat adalah D Bapak Ibu. Bu Apri, kalau tidak salah ini pernah kita bahas juga waktu itu karena ada bahasa mengkomunikasikan ide dan gagasannya itu waktu itu kalau tidak salah itu diberikan kesempatan untuk ini Bu, yang C. Itu kemarin itu karena ininya Bu, KD-nya 3.8 udah direvisi. Itu kan kemarin tetap 3.8 melakukan pengamatan. Ini yang kita diskusikan ini. Oh iya iya. KD-nya yang kita ubah, maka karena melakukan pengamatan kan dia cenderung ke keterampilan, maka KD-nya 4.8-nya Bu. Oke baik Bu. Kembali lagi ke kata kunci ya Bu Apri ya? Ya, ke keyword-nya Bu. Jadi Bapak Ibu nanti ingat kalau ngerjakan pedagogik yang itu kan banyak. Yang penting jangan terkecoh, harus ke keyword, ke soal disesuaikan dengan opsi yang tepat gitu. Jadi tengok aja itu nanti ada 2 jawaban yang benar pastinya kan, yang mana yang hampir mirip. Maka Bapak Ibu tinggal satu menimbangnya. Jadi kalau bisa perhatikan apa yang diminta, yang konsep-konsep yang kami berikan itu aja sih Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu udah
mengapai konsep yang kami berikan selama ini, insya Allah lulus lah kalau untuk pedagogiknya. Yang penting konsentrasi ya Bapak Ibu. Jangan apa ya namanya, kita nggak yakin atas kemampuan kita udah belajar kok, kita harus yakin atas kemampuan kita yang kita miliki supaya insting kita dan pada saat kita berpikir itu lebih tenang gitu. Jangan nanti saya nggak mampu gitu, jangan dulu seperti itu. Kita harus mindset kita yakin mampu dan harus yakin lulus, itu dulu. Jadi setelah Bapak Ibu nanti belajar pasti lebih semangat kalau yakin lulus dan yakin mampu menjawab soal-soal itu. Itu sih kalau saya, karena pernah retaker 1 kali kan, selalu dikasih motivasi sama Pak Tri sendiri, Ibu harus yakin lulus dan yakin mampu dulu sehingga kita akan tenang gitu saat itu. Amin. Iya, Bu. Ya, Bu, kalau 3.8 pengetahuan ya, Bu, perginya. Iya, Oke, Iya, kita Bu. lanjut. Ya, lanjut Bu. Bu, Lanjut. Bu. Bu. Iya, Bu. Nah, kalau 3.8 itu ke pengetahuan perginya, Bu. Iya, Bu. Kalau dia 3 Kalau itu ke pengetahuan. Kalau dia 4 di depannya itu keterampilan, Bu. Oh. Ya, makasih, Bu. Saya tadi ya juga terkecoh di situ. Iya, itunya keywordnya, KD-nya itu. Ini kita bahas Bapak Ibu. Sudah nih Bu. Pernah Bu, sudah dibahas ya. Pernah nih, Bu. Sudah dibahas ya, kita lanjut. Kalau ini Bapak Ibu bahas ya. Bahas, Bu. Boleh, Bahas, Bu. Bahas, Bu. Pak Iman mengajar di kelas 9C. Beliau mengerti siswa-siswanya memiliki perilaku rapi, teratur, dan teliti terhadap detail. Pak Iman hendak melakukan pembelajaran dengan indikator menjelaskan keterkaitan sifat bahan dengan pemanfaatan bahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang paling sesuai adalah Bapak Ibu dari ini gaya belajar ya. Dia masuk ke gaya belajar. Ini gaya belajar kan ada berapa Bapak Ibu? 3 Bu. 3. Kenapa tidak Bu? Iya, Apa, Bu? rapi. Karena di situ siswa-siswanya memiliki perilaku rapi, teratur, dan teliti terhadap detail. Berarti kan di situ gaya belajar siswanya kan? Karena dia teliti terhadap detail, berarti dia kemana Bapak Ibu? Visual ya? Visual? Ya, visual. Dianya, karena dia perilaku rapi, teratur, dan teliti terhadap detail. Berarti kan ada proses teliti itu kan berarti dia ada proses yang dilakukannya kan Bapak Ibu. Kalau visual dia kan hanya mengamati aja. Berarti ini kinestetik ya Bu? Kinestetik. Karena dia ada teliti terhadap detail, berarti kan dia ada proses apanya di situ kan? Dilakukannya. Kalau dia visual kan membaca, mengamati dianya. Oke, baru kita lihat ke optionnya. Di situ menjelaskan keterkaitan sifat bahan dan pemanfaatan. Maka yang A kita lihat, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan keterkaitan sifat bahan dengan pemanfaatan bahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini kurang tepat karena hanya menjelaskan, sedangkan di sini dia minta teliti terhadap detail. Maka kurang tepat ya kalau dia hanya menjelaskan. Baru yang B, melalui kegiatannya penyelidikan yang relevan, kegiatan penyelidikan, siswa dapat menjelaskan. Ini lebih karena dia teliti terhadap detail, berarti ada proses penyelidikannya. Menjelaskan keterkaitan sifat bahan dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, melalui kegiatan menyimak, ini gaya belajar apa menyimak Bapak Ibu? Itu auditori. Menyimak radio pendidikan pada topik, iya karena di sini ada radionya ya. Audio tuh.
Iya, radio pendidikan pada topik. Oke, yang D melalui kegiatan bermain peran. Ini juga kinestik, tetapi kurang tepatnya karena di situ diminta teliti terhadap detail. Kalau bermain peran kan dia lebih berpindah-pindah ya, bukan melihat kedetailannya, maka yang D kurang tepat. Yang E melalui penerapan strategi belajar membuat ringkasan. Ini hanya membuat ringkasan sesuai dapat, ini juga kurang tepat. Maka tepatnya B, Bapak Ibu. Bu Apri, saya terkecoh sebenarnya karena kata rapi, teratur, dan teliti ini saya nggak berpikir kalau itu ke arah itu, kinestetik. Kinestetik. Iya, saya juga gitu, Bu. Saya pikir rapi ini tulisan kah rapi gitu. Iya, betul. Iya, kalau misalkan rapi, teratur, teliti, mungkin kalau kita mengarah ke kinestetik, iya memang benar itu B ya, Bu, ya, karena ada penyelidikan di sana kan. Karena ibu mengarahnya kemana, Bu Yusti? Kalau saya itu, Bu, tadi mengarahnya itu ke E. Karena saya pikir itu tadi rapi, teratur, mungkin dengan membuat ringkasan. Gitu, Bu, maksudnya. Karena selama ini setiap muncul soal ini di simulasi pasti saya salah ini, Bu. Iya nih. Itu kalau dia ada kalau kita melakukan penyelidikan, kita kan harus ada apanya ya kan, SKPD yang diberikan oleh guru kan, berarti kan kita harus ada yang teratur kita ikuti, kalau enggak kan pasti ada kesalahan. Itu dia, dan kita harus teliti supaya bisa dia gitu. Iya Bu. Iya benar. Jadi ke situ aja keywordnya. Kalau dia praktek kan berarti kan harus ada keteraturan dalam mengikuti aturan di LKPD yang diberikan oleh guru kan. Berarti ini lebih ke ini ya Bu ya, ke praktikum boleh ya Bu ya? Kalau kinestik iya identik dengan ke situ. Oke. Makasih Bu. Iya. Yang lain Bapak Ibu, kita lanjut. Lanjut Bu. Ini soal berikutnya. Lanjut Bu, sudah dibahas. Udah ya. Bu, yang ada itu Bu, apa itu yang di suara riuh anak-anak itu loh Bu. Di mana tadi itu apa anunya itu? Oh iya. Belum kita lewati ya. 10 ini kita lewati. Lewat ya, udah pernah ya. Bahas Bu. Sudah. Perkaratan udah. 10 belum. Nah, oh ya. Persyaratan sudah. Udah ya. Oke, Ini sudah juga. 11. Lanjut Bu. Oke, 12. Lanjut ya, ini udah pernah Bu. 12 mana Bu? Nggak nampak dah Bu. Belum tuh. Ibu yang persyaratan Bu, kenapa Bu? Saya baru gabung soalnya jadi kurang tahu. Yang mana Bu? Yang tadi persyaratan yang diskusi, kenapa jadinya diskusi Bu? Yang E. Oh iya, ini berpikir kritis itu termasuk berpikir kritis itu kan keterampilan abad 21 kan. Berpikir kritis ada 4C dari keterampilan abad 21 ya Bu. Ada berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Jadi fenomena yang terjadi pada besi pagar yang bagian terkelupas catnya. Jadi kan ada kolaborasi, biasanya cat berkarat daripada yang ada catnya. Maka karena dia yang ditanya adalah siswa dengan kritis. Di situ kan soalnya ada agar siswanya dengan kritis mampu menjelaskan fenomena ini adalah kalau dianya sudah diskusi, maka itu kan ada kolaborasi dia Bu, sehingga ada proses penjelasan fungsi cat dalam menghambat proses perkaratan gitu Bu. Berarti ada proses sesuai dengan yang diminta itu adalah tentang cat, fungsi cat dalam menghambat proses perkaratan. Nggak eksperimen ya Bu ya?
Berarti di sini poinnya fungsi cek dalam menghambat perkaratan ya, bukan eksperimen karena eksperimen juga kan diskusi. Iya. Gimana Bu? Karena kan melalui diskusi kelas, Bu. Dia minta berpikir kritis di sini. Kalau dia kritis kan dia berarti kan ada proses tanya jawab di situ, Bu. Pertanyaan bukan harus praktek. Kalau dia berpikir kritis itu identik dengan proses mengajukan pertanyaan, ada berdiskusi, di situ sudah melakukan proses kritis. Misalnya kan Bu, iya. kritisnya. Terima kasih Bu. Kritis mampu. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bu. Oke, nomor 11 ini udah ya. (12) Bapak Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Oke, salah satu Sinta problem based learning PBL adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Oke, kalau dia PBL Bapak Ibu kan ada berapa langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk PBL? Ada 5 orientasi, organisasi, bimbing, mengembangkan, organisasi, iya Bu, 5 mengevaluasi. Iya, ini mengorganisasi ini tahap yang keberapa Bapak Ibu? Yang kedua ya? Yang kedua. Jadi di sini mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketika mengorganisasi apa yang aktivitas yang dilakukan murid? Yang A, siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Berarti kan di sini dia ada proses menyiapkan alat bahan untuk melakukan proses yang ketiga ya kan Bapak Ibu, membimbing penyelidikannya gitu. Makanya tepat. Berarti kata kuncinya mengorganisasikan peserta didik itu ya Bu ya? Iya betul. Jadi mengorganisasikan itu ngapain dia? Kan soalnya salah satu Sinta PBL adalah mengorganisasikan. Iya. Kita dalam aktivitas mengorganisasi itu yang ditanya gitu. Kalau yang C itu berarti sudah masuk di bagian yang ketiga ya Bu ya, membimbing penyelidikan. Yang C itu. Yang kalau misalnya pilihannya C itu berarti itu sudah masuk di sintaknya yang ketiga ya Bu ya. Kalau yang C, kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari. Kalau di sini masih dia belum melakukan penyelidikan. Yang B, siswa melakukan penyelidikan itu melakukan penyelidikan yang bisa B Bu. Kalau kelompok mengamati dan memahami masalah itu kan biasa guru mengorientasi masalah dulu di awal, membaca. Jadi kan anak ada proses tanya jawab di orientasi masalahnya Bu. Berarti yang C itu termasuk orientasi Mas ya Bu ya? Iya, Karena kan hanya sebagai bacaan. Masih orientasi itu hampir sama dengan yang E ya Bu? Masih ini ya? Kalau yang E, dia hipotesa Bu. Hipotesa itu sebagai kalau hipotesa dia beda sintak ya. Dia termasuk sebenarnya itu nggak jadi pilihan Bapak Ibu, itu udah termasuk salah, kan dia tidak termasuk PBL. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ini 13 sudah kita bahas ya kemarin ya. Udah paham Bapak Ibu ini? Boleh Bu dijelaskan bahas Bu. Oke, kita bahas ya untuk 13. Di sini Bu Erma merencanakan pembelajaran dengan tujuan agar siswanya dapat menjelaskan. Di situ keywordnya Bapak Ibu menjelaskan itu termasuk C berapa Bapak Ibu?
C2. C2. Kalau ini dia revisinya di sini dikembangkan narasinya. Jadi Bapak Ibu nanti karena di sini tujuannya siswa dapat menjelaskan C2 garis besar tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Selain melakukan simulasi, Bu Erma juga menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dari berbagai strategi berikut, strategi yang paling tepat karena menjelaskan di situ C2, maka yang A kita lihat membaca dan menggarisbawahi. Kalau ini masih ke dalam C2. Kalau dia membaca dan menggarisbawahi masih C1 ya Bapak Ibu. C1. Dia masih C1. Dia lebih oke. Yang B meringkas. Meringkas ini ke dalam C2. Memahami. Kalau C1 kan itu mengingat ya Bapak Ibu, mengingat itu seperti membaca, menggarisbawahi, menyebutkan, itu C1. Kalau saya tadi Bu Apri memang pilihnya itu A, karena yang saya pikirkan itu menjelaskan garis besar seperti itu. Jadi mungkin membaca dan menggarisbawahi gitu loh Bu. Maksud saya tidak karena ada garis besar gitu ya Bu. Iya tadi terkecoh di situ. Iya, yang diminta dapat menjelaskannya gitu, bukan hanya menjelaskannya. C2 dia lebih dikembangkan ke situnya Bu, keywordnya. Kalau dia hanya membaca dan menggarisbawahi itu masuk C1. Karena garis besarnya itu Bu yang saya lihat tadi. Jadi ini udah lebih paham ya kan Bu. Jadi kalau yang C juga menyalin itu kan hanya masih proses menyusun, menulis, berarti masih C1. Yang D juga membaca juga C1, yang E membuat C-nya C, membuat ya C6. Maka tepatnya B Bapak Ibu. Menyalin tadi C berapa Bu? C1. Menyalin catatan. Maka ada ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke Bu. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke, nomor 14. Ini kita bahas ya. Oke, di soal Bu Rasin melakukan pembelajaran tentang sistem pergerakan bumi dan bulan. Pada kegiatan apersepsi, beliau melontarkan pertanyaan tentang anggota tata surya. Pada kegiatan inti, Bu Rasin menyampaikan informasi terkait materi, membuat kelompok heterogen, membimbing dan melakukan evaluasi. Alternatif yang ditanya, Bapak Ibu begitu soalnya panjang, yang ditanya kegiatan penutupnya. Kegiatan penutup, ingat langkahnya itu harus ada refleksi. Jadi kalau dia apersepsi biasanya identik dengan dia bisa kita rangsang dengan video pembelajaran. Kalau ini di sini kegiatan penutup, maka kita lihat aja opsinya sesuai. Biasa penutup itu kan melakukan proses refleksi, maka tepatnya E. Kalau A memberi kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi hasil kerja dalam kelompok, ini masih kegiatan inti ya Bapak Ibu. Yang B memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki hasil kerja kelompok, juga ini masih di inti. Jika mereka ada, kita lihat proses melakukan kelompoknya. Yang C meminta siswa menjawab pertanyaan yang muncul ini di awal pembelajaran. Ini persepsi ya. Yang D mempresentasikan hasil karya, juga kegiatan inti. Yang E baru dia kegiatan penutup. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu. Kalau di refleksinya saya bisa memahami Bu. Kalau ini kan ada refleksi terhadap apersepsi. Apersepsi di sini maksudnya apa Ibu ya? Memberikan refleksi terhadap apersepsi siswa tentang di sini refleksi mungkin di awal kan ada proses
Pertanyaan ya Bu, karena di soal di sini kan tadi ada apersepsinya Pak. Pada kegiatan apersepsi beliau melontarkan pertanyaan dengan disesuaikan dengan soalnya Pak. Pada kegiatan apersepsi di soal tadi kan beliau melontarkan pertanyaan tentang anggota tata surya. Pada kegiatan inti juga menyampaikan. Nah, jadi di akhirnya mereka maka memberikan refleksi terhadap apersepsi yang diungkapkannya tadi di awal di soalnya tadi Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Lanjut. Bu, Iya, Bu. kelompok heterogen itu yang bagaimana, Bu? Bu? Ulangi. Kelompok heterogen, Bu. Oh, kalau kelompok heterogen itu kerja kelompok siswa Bu dengan kemampuan yang berbeda dia kita buat kelompok heterogen. Beragam. Biar dia bisa anak-anak biar saling berbagi ilmunya, berkolaborasi lah. Lawannya kan homogen itu Ibu. Homogen sama. Iya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, Bu. Mana Bapak Ibu lanjut? Lanjut. Nomor 15 ini sudah sering kita bahas ya. Iya Bu, yang ini Bu, yang ada proyektor itu loh Bu, guru yang ingin mengembangkan keterampilan kolaboratif siswa dengan proyektor itu loh. Di bawahnya Pak Tri. Iya. Iya ini Bu. Iya, Bu. Oke, kita bahas. Seorang guru bermaksud untuk melakukan pembelajaran berbasis ya untuk kompetensi dasar berikut. Guru tersebut ingin mengembangkan keterampilan kolaboratif. Kolaboratif itu ini kerjasama. Sering ini ya menggunakan kalimat ini kerjasama ya. Siswa di sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium IPA yang baik. Di sini punya laboratorium IPA yang baik berarti lengkap dan dilengkapi dengan di laboratorium itu ada juga LCD, tapi alat laboratorium IPA-nya baik berarti ada labnya. Rumusan tujuan pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran di atas adalah keywordnya situ adalah berbasis proyek. Kalau dia proyek identik dengan apa, Bapak Ibu? Karena kan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kan ada di situ soalnya. Kan kalau LCD dia ada LCD dan proyektor tuh saya terkecohnya selalu video itu loh. Iya. Sama. Karena ada LCD dan proyektor itu dan laptop. Jadi dia tayangkan video dulu gitu. Baru membuat rancangan percobaannya. Mereka menonton video setelah karena dia ada LCD dan proyektor itu saya. Tapi itu dia di situ dilengkapi Bu. Di sini kan seorang guru, soalnya kan bermaksud untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek kan. Dia berbasis proyek. Ingat kan kalau proyek itu kan berarti anak melakukan ada hasilnya kan, produknya. Rumusan tujuan pembelajaran yang relevan, kecuali yang ditanya Ibu bilang tadi persepsinya, sedangkan di soal nggak dimunculkan. Oh iya benar-benar. Biasanya tayangan video itu langsung ke kalau ada persepsi baru video gitu ya Bu ya, karena dia di persepsi dulu siswa diapakan ke masalah gitu ya Bu. Kalau masalah di sini hanya diminta rumusan tujuan pembelajaran yang dengan basis proyek kan gitu. Berarti langsung kegiatan inti dia gitu Ibu. Jadi dari sini kita lihat yang A. Yang A setelah membaca teks tentang kasus keracunan dan bersih ini nggak tepat merumuskan masalah, peserta jadi dapat membuat rancangan. Ini nggak sesuai ya, keracunan. Oke, yang A salah. Yang B setelah menonton tayangan video dan menerima tantangan guru, peserta didik membuat rancangan. Dan di sini Bu ada kolaboratif. Di sini kalau yang B itu dia kurang tepat, peserta didik masih mandiri dia sendiri kan, nggak ada kolaboratifnya juga. Iya, benar ya.
Dia setelah membaca teks kasus keracunan peserta didik juga kalimatnya di sini. Kalau peserta didik kan dia masih mandiri. Yang D setelah berdiskusi, itu kan ada kolaboratifnya di situ. Iya Bu, Oh iya benar. iya Bu. Karena Saya terkait selalu sebenarnya dengan iya. LCD proyektor itu bukan, padahal bukan itu cluenya ya Bu ya, bukan itu cluenya ya. Karena di sini kan dia Harus melakukan kolaboratif ya. basis proyek dan keterampilan dimintanya kolaboratif. Kalau dia kolaboratif Iya iya kan iya Bu. Iya kok iya. gitu ya, Bu. Kolaboratifnya yang enggak terapa di sana. Karena lihatnya terpananya ke LCD dan proyektor tadi gitu. Bukan, Bu. Ternyata untuk persepsi ya. Iya, rupanya persepsi gitu. Lebih ke orientasi masalah ya. Karena saya ragu tadi, memang ragu sih video dengan diskusi ini karena karena ada proyektor nih, oh mungkin ini video gitu. Rupanya Jadi kenapa Bu? Yang C tadi kenapa Bu? Yang C? Iya. Karena ada diskusi juga, ada kelompok juga, ada hasil proyeknya juga. Kalau yang C itu tuh setelah membaca teks tentang kasus keracunan dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik dapat membuat rancangan percobaan. Di sini nggak ada merumuskan proses masalahnya. Karena dia memiliki fasilitas yang lengkap ya Bu. Kalau membaca teks tuh nggak ada fasilitasnya ya Bu. Cuman hanya membaca kan kalau dia Iya. kan biasa Karena di anak situ ada fasilitas. Ya, berarti dari fasilitasnya Bu ya. Karena kalau untuk proyeknya Iya. ada, kemudian untuk kolaboratifnya juga ada. Berarti dari membaca teksnya, karena Fasilitas. Iya. Kalau menurut saya sih. Kalau dilihat dari sintaknya bisa nggak Bu? Bisa Pak. Sintaknya berbasis proyek itu? Satu? KJBL. Yang pertama itu menetapkan tema atau proyeknya kan Pak. Yang kedua menetapkan konsep belajarnya. Oke. Dari dua itu, kalau dari dua itu jawabannya mengerucut ke A, B, C, D, E yang mana ini Bu? Saya tulis ya. Kalau dia Tadi satu apa? menentukan temanya, menetapkan tema. Menetapkan tema gitu kan. Yang kedua? Menetapkan konteks belajar. Menetapkan Konteks belajar. konteks belajar. Oke. Yang ketiga, dia aktivitas ya. Merencanakan aktivitas. 4, 5 ini terkait dengan aktivitas gitu kan. Oke. Iya, 5-nya menerap. Dari 1 dan 2 ini kita lihat di sini yang mengacu ke pembelajaran berbasis proyek di sini. Setelah menonton tayangan video dan menerima tantangan dari guru, bukan. Ini tidak mengacu pada poin 1 dan poin 2. Oke. Setelah membaca teks tentang kasus keracunan dan berdiskusi dalam kelompok, bukan. Tidak ada mengacu terkait sama tema maupun konteks belajar yang ada. Setelah berdiskusi dan dalam kelompok dan merumuskan masalah, lah ini. Ketika dia merumuskan masalah, berarti kan dia sudah dapat tema sama konteks belajarnya di situ. Iya Pak, betul Pak. Oke ya. Siap. Sintaknya juga ya. Karena di sini ada ini ya, pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita lihat sintaknya dulu. Kalau dimasukkan ke sintak PWJBL-nya ya Pak ya. Oke, bisa juga Pak. Iya Pak. Oke Pak. Baik, cukup Bapak Ibu. Ya Pak. Ya, baik. Iya Pak. Semangat Bapak Ibu ya. Kurang 1 minggu lagi Bapak Ibu ya. Intinya satu, semakin banyak Bapak dan Ibu belajar, maka Bapak dan Ibu akan merasa semakin kurang.
Itu tandanya bahwasanya Bapak dan Ibu sudah banyak pengetahuan yang masuk ke dalam Bapak dan Ibu masing-masing. Jangan merasa pesimis, tapi harus optimis. Ya, Bu.